Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mohon like dan subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati supaya tidak ketinggalan khotbah-khotbah selanjutnya. Hari ini kita akan khusus berbicara tentang ketakutan terhadap hari penghakiman. Ingat Bapak Ibu, ketakutan adalah hal yang lazim tentunya. Setiap orang pernah mengalami ketakutan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Namun, ketakutan yang tidak bisa ditolerir adalah sebagai orang Kristen yang sejati, yang dewasa, tidak akan pernah mengalami ketakutan terhadap hari penghakiman. Mari kita akan baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketakutan di sini ialah ketakutan tentang penghakiman hari terakhir. Kita tidak boleh gemetar menunggu momen di mana hari penghakiman itu tiba kelak. Memang waktu dan saatnya tidak ada yang tahu. Kita sedang menanti, Bapak Ibu ya. Ingat, salah satu bukti kasih Allah sudah sempurna di dalam kita dan telah disempurnakan itu mengarah pada sasaran atau tujuannya. Jadi sesuai teks Yunani bagian ini sebaiknya diterjemahkan supaya kita memiliki keberanian pada hari penghakiman, juga memberikan dukungan yang selaras. Kasih itu ada memang meniadakan ketakutan terhadap penghakiman. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bapak Ibu ya, ada dua alasan yang sangat berkaitan erat mengapa orang yang dikasihi dan yang mengasihi Allah tidak perlu takut terhadap hari penghakiman itu. Ingat Bapak Ibu, kita mengasihi karena Allah terlebih dulu mengasihi kita. Jadi kasih dua arah antara Allah dan kita itu merupakan dasar bagi keberanian kita untuk menghadapi hari penghakiman itu kelak. Jadi ada dua alasan yang berkaitan erat mengapa orang yang dikasihi, orang yang mengasihi Allah tidak perlu takut terhadap hari penghakiman. Yang pertama, kita harus ingat kehadiran Allah adalah kasih dalam diri orang percaya. Kita ini orang yang percaya kepada Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Kristus kita adalah satu. Bapak Ibu, ingat bahwa karena sama seperti kita juga ada di dalam dunia ini. Ungkapan lain untuk kehadiran Allah di dalam diri kita, Allah adalah kasih. Kasihnya telah disempurnakan di dalam kita. Allah terus menerus bersama dengan umatnya di dalam dunia ini. Jadi kita tidak sendirian Bapak Ibu Saudaraku. Jikalau Dia mengasihi dan diam bersama umatnya, masakah Dia akan menghukum mereka kelak pada waktu penghakiman terakhir? Kan gak mungkin ya Bapak Ibu ya. Ingat, kehadiran Allah adalah kasih di dalam diri orang percaya. Kalau kita anak-anak Allah, maka hadirkan kasih itu di tengah keluargamu. Hadirkan kasih itu di tengah tempat kerjamu. Hadirkan kasih itu dimanapun berada.
Biarlah kasih Allah itu mengalir bukan hanya di dalam dirimu, tapi di dalam diri banyak orang di dunia ini. Ingat, kasih Allah harus dibagi, kasih Allah harus disebarkan supaya mereka mengalami kehadiran Allah di dalam orang-orang yang percaya. Kita menjadi berkat buat sesama kita. Ingat, relasi dengan Allah yang dilandaskan kepada kasih. Di ayat ini Yohanes memaparkan ketakutan ada dua hal yang eksklusif. Keduanya tidak mungkin ada pada tempat dan saat yang bersamaan, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, keberadaan kasih yang sempurna dan ketakutan pada hari penghakiman dapat digambarkan seperti terang dan kegelapan. Jika ada terang maka kegelapan lenyap. Tidak mungkin kedua-duanya hadir di saat yang sama dan di tempat yang sama. Ingat Bapak Ibu, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Alasan inilah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi imanmu yang sedang goyah takut nanti, kalau aku berbuat ini dan itu, nanti takut tidak menyenangkan hati Allah dan sebagainya. Ingat, kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena jerih lelah kita. Kalaupun kita melakukan kehendak Bapa, mengalami banyak kekurangan, tapi kita terus belajar melakukan kehendak Bapa dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Suatu hari kelak saat Tuhan datang menghakimi, kita tidak perlu takut karena kita di dalam Dia. Bapak Ibu, ingat segala kesalehan yang kita lakukan itu adalah bukti kasih kita kepada Kristus, bukan sebatas legalistik saja. Kita melakukan hukum-hukum Allah, takut nanti kalau dihukum Allah di hari penghakiman tiba, dimasukkan neraka dan sebagainya. Itu kita tinggalkan konsep seperti itu. Kita menjalani kehidupan ini lebih enjoy bersama Kristus. Hidup di dalam kasih karunia. Allah adalah kasih, biarlah Allah selalu berada di dalam umat-umatnya. Hidup di dalam kasih Kristus. Kita tidak perlu khawatir tentang hari penghakiman kelak, karena kita harus merindukan hari penghakiman itu tiba. Kita akan bersatu dengan Yesus selama-lamanya, hidup dalam kekekalan. Jadi ketakutan itu menandakan Anda belum hidup di dalam kasih Kristus. Konsep ini perlu digarisbawahi karena seringkali tidak dipahami atau diabaikan oleh sebagian orang Kristen. Mereka mencoba membangun relasi dengan Allah berdasarkan aturan legalistik dan ketakutan terhadap hukum-hukum Allah. Mereka berbuat baik semata-mata untuk mengikuti aturan-aturan hanya untuk menghindari hukuman. Itu salah. Pada saat mereka melakukan suatu dosa, ada perasaan dominan, merasa bersalah, takut dimasukkan neraka dan sebagainya. Tapi besok dilakukan lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebaikan yang kita lakukan itu lebih ditunjukkan untuk ucapan syukur kita kepada Allah. Kita melakukan segala perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur karena Allah telah menyelamatkan kita. Hubungan antara kita dengan Allah sudah diperbaiki. Allah dengan umatnya terjalin hubungan yang indah, saling mengasihi. Biarlah kasih Allah selalu menaungi kita. Relasi yang didirikan di atas kasih berusaha menyenangkan hati Allah, bukan untuk menerima keuntungan atau menghindari hukuman, bukan pula untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman. Kita menjauhi dosa karena kita tahu itu mendukakan hati Allah. Karena kita adalah anak Allah yang memiliki hubungan relasi dengan Allah, maka kalau kita melakukan dosa, itu kita merasa aku telah mendukakan Allah, maka aku sebaiknya menghindarinya.
Jadi bukan melakukan supaya takut nanti dihukum. Ya Bapak Ibu ya, semua motivasi saya akan ulangi, semua motivasi di balik perbuatan baik yang kita lakukan itu harus diarahkan kepada Allah. Kesenangan dan perkenanannya lah yang dipentingkan. Di sini ingat, barang siapa yang mengalami kesempurnaan kasih di dalam dirinya, menyadari bahwa ada relasi mereka dengan Allah dibangun di atas kasih, maka ketakutan itu lenyap. Keberadaan kasih yang sempurna dan ketakutan terhadap hari penghakiman tidak perlu ada. Ya Bapak Ibu ya, ingatlah, kita adalah umat yang telah diselamatkan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Tularkanlah kasih Allah itu kepada sesamamu. Bawalah kasih Allah itu di keluargamu, di tempat engkau bekerja. Biarlah kasih Kristus itu mengalir dalam hidup kita, menjadi berkat dan memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.